Selamat datang di The Filter Kretek. Kita akan membahas buku agar pintar, berwawasan, cerdas, dan berilmu. Tapi sebelum itu, subscribe, like, and comment. Mari kita menyelami dunia. Ada satu malam di Paris tahun 1945, Jean-Paul Sartre berdiri di hadapan publik. Perang dunia telah usai, tapi dunia belum tenang. Banyak yang terluka, banyak yang hampa. Dan pada saat itu, eksistensialisme mulai menyebar seperti api dan tak semua menyukainya. Existentialism is a humanism, katanya. Eksistensialisme bagi banyak orang terdengar seperti filsafat keputusasaan. Para pengkritik menyebutnya sebagai filsafat yang suram, yang merayakan keputusasaan, kebebasan tanpa arah, dan tanggung jawab yang memberatkan. Mereka melihatnya sebagai pernyataan bahwa hidup ini tanpa makna, tanpa Tuhan, tanpa harapan. Tapi Sartre datang bukan untuk membela kekosongan. Ia datang untuk menegaskan martabat manusia. Ia berkata, eksistensialisme adalah filsafat yang memberi kehormatan paling besar kepada manusia. Karena hanya dalam kebebasan manusia, ia menciptakan dirinya sendiri. Eksistensi mendahului esensi, katanya. Itulah titik tolak. Manusia ada lebih dulu, lalu ia menentukan siapa dirinya. Tidak seperti pisau atau pena yang dibuat dengan tujuan tertentu. Manusia tidak diciptakan dengan kodrat tetap. Tidak ada esensi yang melekat sejak lahir. Kita datang ke dunia ini tanpa naskah. Dan karena itu, kita bebas. Bebas, tapi juga ditinggalkan. Karena jika tidak ada Tuhan, tidak ada panduan mutlak, tak ada takdir, tak ada sistem nilai yang telah disiapkan sebelumnya. Manusia harus memilih, dan dalam setiap pilihan, ia menulis ulang makna eksistensinya. Inilah yang membuat banyak orang tidak nyaman. Eksistensialisme bukanlah pelarian, ia adalah cermin. Ia berkata, kau tidak bisa menyalahkan siapapun atas hidupmu. Bukan Tuhan, bukan gen, bukan masyarakat. Kau dan hanya kau yang bertanggung jawab. Dan tanggung jawab itu, menurut Sartre, justru adalah bentuk tertinggi dari humanisme. Karena dengan bertindak, manusia menyatakan bahwa dirinya berharga, bahwa ia tidak sekadar objek, tapi subjek, bahwa hidup ini bukan untuk ditonton. Sebelum lanjut, don't forget to comment, like, and subscribe. Tapi untuk dijalani. Kritikus menyebut eksistensialisme sebagai ajaran egois yang mendorong manusia hanya untuk memikirkan dirinya sendiri. Tapi Sartre menjawab dengan tajam, justru karena setiap tindakan manusia menentukan gambaran manusia itu sendiri, maka setiap pilihan adalah pernyataan tentang kemanusiaan. Ketika kita memilih, kita berkata, beginilah manusia seharusnya. Maka kita bertanggung jawab tidak hanya atas diri kita, tapi atas seluruh umat manusia. Begitulah awal kuliah itu dibuka. Bukan dengan jargon rumit, bukan dengan dogma akademik, tapi dengan pengakuan yang jujur bahwa filsafat ini lahir dari keresahan zaman, dari tubuh-tubuh yang terluka perang, dari manusia-manusia yang kehilangan arah dan bertanya, apa artinya menjadi manusia setelah semuanya hancur? Dan Sartre menjawab, menjadi manusia adalah menjadi bebas. Dan dalam kebebasan itu, manusia menemukan dirinya. Apa artinya ketika Sartre berkata, eksistensi mendahului esensi? Artinya, manusia tidak datang ke dunia ini dengan tujuan yang sudah ditentukan. Ia tidak dilahirkan untuk menjadi dokter, pendeta, pahlawan, atau pecundang. Ia hanya ada. Seperti batu yang dilempar ke sungai, ia jatuh, ia hadir, tanpa skenario, tanpa peran. Dan di sanalah perbedaan besar antara manusia dan benda. Sebuah pena diciptakan untuk menulis, kursi untuk diduduki. Setiap benda memiliki esensi, hakikatnya yang datang sebelum keberadaannya. Tapi manusia,
Ia lahir tanpa tujuan yang sudah ditulis. Ia bebas menulisnya sendiri. Manusia pertama-tama ada, menghadapi dirinya, muncul di dunia, dan baru setelah itu ia mendefinisikan dirinya. Namun, kebebasan ini bukan hadiah yang ringan. Ia datang bersama kecemasan. Sebab ketika manusia sadar bahwa ia sepenuhnya bebas, ia juga sadar bahwa tidak ada alasan untuk bersembunyi di balik takdir, agama, atau norma yang diwariskan. Ia harus memilih, dan dalam setiap pilihan, ia menciptakan dirinya. Inilah makna kebebasan. Sartrean, ia bukan kebebasan abstrak, ia bukan hanya hak untuk melakukan apa saja. Ia adalah kewajiban untuk bertindak, dan lebih dari itu, dalam setiap tindakan, manusia tidak hanya membentuk dirinya, tetapi juga menyampaikan gambaran tentang bagaimana manusia seharusnya hidup. Dalam memilih untuk dirinya sendiri, manusia juga memilih untuk seluruh umat manusia. Inilah titik di mana eksistensialisme menjadi berat. Karena jika aku berani memilih untuk menjadi jujur, maka aku menyatakan bahwa kejujuran adalah nilai yang layak bagi manusia. Tapi jika aku memilih untuk berbohong demi kepentinganku sendiri, maka aku juga berkata dengan tindakanku bahwa manusia adalah makhluk yang boleh membohong demi keuntungan. Tiba-tiba, setiap keputusan kecil menjadi cermin dari makna manusia itu sendiri. Dan karena itu, Sartre berkata, kita merasa cemas. Manusia dikutuk untuk bebas, dikutuk karena ia tidak pernah bisa tidak memilih. Bahkan ketika ia pasrah, ia memilih untuk pasrah. Bahkan ketika ia lari dari tanggung jawab, itu adalah sebuah keputusan. Tidak ada tempat sembunyi, tidak ada penyangkalan. Manusia adalah makhluk yang harus memilih dan karena itu harus menanggung akibat dari pilihannya. Tapi dari kutukan inilah muncul kemuliaan manusia. Ia bukan ciptaan yang diarahkan oleh tangan Tuhan tanpa kehendaknya. Ia bukan boneka, ia bukan mesin. Ia adalah pencipta makna, ia adalah penulis takdirnya. Dan inilah mengapa Sartre menyebut eksistensialisme sebagai humanisme. Karena ia melihat manusia bukan sebagai objek dunia, tetapi sebagai subjek dunia. Manusia bukan ditentukan oleh dunia. Ia menentukan dunia lewat tindakannya, lewat pilihannya, lewat komitmennya. Kita semua bebas. Tapi apa yang akan kita lakukan dengan kebebasan itu? Apa makna hidup yang kita ciptakan dari kekosongan awal? Karena dalam sunyi pilihan itulah manusia lahir kembali sebagai dirinya yang sejati. Di tengah kebebasan ini, kita temui satu kenyataan yang tak bisa dihindari, tanggung jawab. Setiap pilihan yang kita buat bukan hanya milik kita sendiri. Ketika kita memilih, kita tak hanya memilih untuk diri kita memilih untuk seluruh umat manusia. Sartre menjelaskan bahwa dalam setiap tindakan, kita mengajukan suatu model tentang bagaimana manusia harus hidup. Dengan setiap keputusan, kita membuat suatu standar moral bagi dunia. Kebebasan yang terlihat sebagai karunia menjadi sebuah beban yang berat. Kita tidak hanya memilih untuk diri kita, tetapi untuk semua orang yang berbagi dunia ini. Ketika kita memilih untuk hidup dengan jujur, kita menyatakan bahwa kejujuran adalah nilai universal. Namun, jika kita memilih untuk menipu, kita memberi contoh bahwa menipu dapat diterima, dan dengan begitu, kita merusak makna kejujuran itu sendiri. Setiap tindakan kita adalah pilihan tentang apa yang kita anggap sebagai nilai bagi seluruh umat manusia. Manusia, dalam pandangan Sartre, bukanlah makhluk yang bisa bersembunyi dari tanggung jawab ini. Tidak ada alasan yang dapat membenarkan pengabaian terhadap keputusan-keputusan kita. Dalam kebebasan total yang kita miliki, kita tidak hanya menciptakan diri kita sendiri, kita juga menciptakan dunia tempat kita hidup. Itulah beban yang datang dengan kebebasan ini.
Dan disinilah muncul perasaan yang tak bisa dihindari, cemas. Kecemasan adalah keadaan yang tak terhindarkan dalam eksistensialisme, karena kebebasan adalah kutukan. Cemas karena kita tahu bahwa kita adalah satu-satunya yang bertanggung jawab atas hidup kita. Tidak ada Tuhan yang dapat dijadikan alasan. Tidak ada sistem nilai yang telah ditentukan sebelumnya yang bisa membimbing langkah kita. Kebebasan ini yang pada awalnya terasa begitu membuka, juga terasa begitu berat. Ketika kita melihat dunia di sekitar kita, ketika kita menyaksikan pilihan-pilihan lain, kita merasa beban itu semakin besar. Namun, di tengah kecemasan itu, ada pula keberanian yang muncul. Kebebasan bukanlah sekadar pilihan yang membebani. Kebebasan adalah peluang. Ketika kita memilih dengan penuh kesadaran, kita meraih kembali kemanusiaan kita. Kita tidak hanya menjadi individu yang menjalani hidup tanpa arah, kita adalah pencipta arah itu sendiri. Maka, dalam eksistensialisme, kebebasan menjadi ladang yang penuh dengan potensi. Setiap tindakan yang kita ambil, setiap pilihan yang kita buat, adalah pernyataan tentang siapa kita. Kita adalah arsitek dari takdir kita, dan dalam kebebasan kita, kita menentukan apa artinya menjadi manusia. Namun, di balik kebebasan ini ada pertanyaan besar. Apakah kita akan memilih dengan kesadaran penuh atau akan lari dari tanggung jawab? Kita membiarkan dunia terbentuk oleh pilihan-pilihan yang acak dan tidak disengaja. Kecemasan yang datang dengan kebebasan ini adalah cermin dari kedalaman keberanian kita. Untuk benar-benar hidup berarti menerima bahwa setiap pilihan adalah pernyataan tentang makna hidup itu sendiri. Dan dengan begitu, kita belajar bahwa untuk menjadi manusia adalah untuk hidup dengan penuh kesadaran akan pilihan-pilihan kita. Menghadapi setiap pilihan dengan penuh kesadaran dan tanggung jawab. Tanpa lari, tanpa penyesalan, bagaimana kita memilih untuk hidup. Apa yang kita buat dengan kebebasan yang diberikan kepada kita. Dan dalam pilihan-pilihan itulah, kita menemukan makna hidup kita dalam kesadaran penuh akan tanggung jawab kita. Eksistensialisme seringkali dianggap sebagai filosofi yang mengutamakan individu, manusia sebagai individu yang bebas, kata banyak orang. Dan memang benar adanya bahwa Sartre menempatkan kebebasan pribadi di pusat ajarannya. Tetapi dalam pembelaannya terhadap eksistensialisme, Sartre juga menegaskan sesuatu yang sering terabaikan. Eksistensialisme adalah humanisme sosial. Bagi Sartre, kebebasan individu tidak hanya bersifat egois dan terisolasi. Kebebasan ini terhubung dengan kebebasan orang lain. Setiap tindakan kita, setiap keputusan yang kita buat, mempengaruhi dunia di sekitar kita. Dalam eksistensialisme, kita tidak hidup di dalam ruang hampa. Kita hidup bersama orang lain, dalam komunitas, dalam hubungan sosial. Dan karena itu, kebebasan kita pada dasarnya adalah kebebasan yang terhubung dengan kebebasan orang lain. Kebebasan manusia adalah kebebasan bersama. Jika saya memilih untuk berbohong, saya tidak hanya merusak diri saya sendiri, tetapi juga merusak dunia di sekitar saya. Sartre dengan tegas mengatakan bahwa kebebasan kita tidak bisa dipahami secara terpisah dari kebebasan orang lain. Manusia adalah makhluk sosial. Kebebasan bukan hanya untuk diri sendiri, tetapi untuk seluruh umat manusia. Ketika kita memilih untuk hidup dalam kebenaran dan keadilan, kita mengajukan suatu nilai yang seharusnya dimiliki oleh seluruh umat manusia. Eksistensialisme dalam pandangan Sartre adalah tentang mengakui bahwa kebebasan individu sangat bergantung pada kebebasan orang lain. Kita tidak bisa mengejar kebebasan kita jika itu mengorbankan kebebasan orang lain.
Sebagai contoh, kebebasan seorang penguasa yang menindas rakyatnya tidak pernah bisa dibenarkan dalam filsafat eksistensialisme, karena itu menghancurkan kebebasan orang lain. Kebebasan bukanlah sesuatu yang terpisah, ia adalah tindakan bersama. Nah, kita adalah makhluk sosial, dan dalam kebebasan bersama itu, kita menemukan makna hidup. Sartre tidak hanya berbicara tentang kebebasan individu dalam konteks yang sempit. Kebebasan ini harus diarahkan untuk kebaikan bersama. Manusia dengan kebebasannya memiliki tanggung jawab untuk menciptakan dunia yang lebih baik. Dunia di mana kebebasan tidak hanya milik satu orang tetapi milik semua. Ini adalah ajakan Sartre untuk memahami eksistensialisme bukan hanya sebagai filsafat individual, tetapi sebagai panggilan untuk memperjuangkan kebebasan sosial. Sebab pada akhirnya kebebasan sejati adalah kebebasan yang mencakup kebebasan bersama, kebebasan yang mendorong kita untuk melawan segala bentuk penindasan dan ketidakadilan. Melalui eksistensialisme, Sartre menyerukan pembebasan bukan hanya untuk diri kita sendiri, tetapi untuk semua orang yang tertekan dan